Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Mawar? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat kan? Bapak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah. saya sudah sehat dan memang apa harapan kita itu selalu sehat semuanya ya Bu. Jadi Amin. kondisi Ibu gimana sekarang? Udah nyaman? Udah apa? Alhamdulillah saya udah agak baik kan, Pak. Walaupun belum bisa aktivitas seperti biasa gitu, datang ke sekolah belum bisa, Pak. Tapi kalau kegiatan di rumah duduk gini ya bisa lah, Pak. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita selama kurang lebih 1 jam ke depan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Amin. Amin. Jadi sebelum saya masuk kepada diskusi untuk coaching ini, Bu, apa namanya? Yang pertama sekali saya mohon izin kepada Ibu, ya, mungkin saya mengganggu kesibukan daripada Ibu. Gimana Ibu bersediakah untuk diskusi bersama saya? Oh, saya nggak masalah Pak, diskusi itu malah saya senang karena kan kesempatan kita untuk berbagi, sharing mengenai permasalahan kita atau berbagi ilmu. Saya senang kok Pak, nggak masalah. Berikan kesempatan kepada saya, istilahnya kita saling sharing, berbagi bersama. Ya, tujuan kita adalah untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Baik Bu, ini terkait dengan posisi Ibu saat ini sebagai guru kelas. Kalau boleh tahu guru kelas berapa Bu? Saya sekarang guru kelas 6 Pak. Guru kelas 6 ya. Nah, berarti Yeah. Ibu termasuk guru yang difavoritkan nih oleh kepala sekolah. karena tidak sembarangan guru itu diberikan kepercayaan untuk mengaku di kelas 6 ya. Nah, jadi Ya, alhamdulillah. Bu ini Walaupun berat tantangannya katanya kan di kelas 6 ini, tapi saya coba lah. luar biasa. Ya memang segala sesuatunya itu pasti akan ada konsekuensinya ya atau tantangannya itu pasti Benar, ada. benar. Tapi bagaimana kita untuk menyikapi tantangan tersebut? Oke. Ibu kan sebagai guru kelas dalam pembelajaran sehari-hari, tentunya Ibu sering menghadapi berbagai permasalahan ya yang ada di kelas Ibu sendiri ya. Bisa Ibu ceritakan selama Ibu menjadi guru itu permasalahan apa yang sering dihadapi di kelas Ibu? Baik, ini sebelumnya terima kasih juga Bapak udah mau berdiskusi mengenai permasalahan saya. Jadi selama mengajar itu kan tentu banyak masalah yang kita temui ya kan Pak. Kebetulan saya ini kan jadi guru kelas ini baru 2 tahun terakhir. Sebelumnya saya guru mulok. Ketika menjadi guru mulok itu mungkin intensitas interaksi terhadap murid itu kurang. Kita cuman mengajar jam kita kemudian udah gitu. Tapi ternyata ketika kita menjadi guru kelas itu intensitas penilaian terhadap siswa, berkomunikasi dengan siswa itu lebih sering, lebih eksklusif lah bahasa modernnya. Betul. Jadi ketika saya mengajar banyak permasalahannya, salah satunya itu masalah kedisiplinan. Banyak saya jumpai murid-murid saya itu kurang disiplin, seperti kayak datang telat gitu, kemudian kadang dia tidak masuk sekolah tanpa izin. Ada juga ketika misalnya pada saat kita kasih tugas atau latihan, mereka itu yang telat mengumpulkannya, bahkan mereka tidak mengumpulkan tugas gitu. Seperti itulah masalahnya Pak. Berarti beragam masalah-masalah yang dihadapi ya oleh guru di dalam kelas Bu ya. Dan ini mungkin terjadi bukan hanya kepada Ibu saja ya, mungkin rekan-rekan guru lainnya juga mengalami hal yang sama ya. Benar Pak. Nah, untuk itu dengan adanya permasalahan-permasalahan yang Ibu alami ini, ya istilahnya bisalah kita saling berbagi, ya kan?
sharing bersama bagaimana untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut gitu kan. Harapan Ibu sendiri nih ya, harapan Ibu sendiri dengan adanya diskusi ini bagaimana? Tentunya kalau berbicara harapan berarti kan sesuatu yang akan kita hadapi saat ini yang akan datang ya kan Pak. Saya berharap dengan adanya diskusi ini saya mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru dari sharing kita. Kemudian saya juga dapat inspirasi mengenai bagaimana pemecahan atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu. Jadi ketika nanti selesai diskusi ada ilmu, ada pengalaman, kemudian bisa saya bagi ke teman-teman yang lain juga gitu. Harapan saya itu. Alhamdulillah, berarti dimulai dengan niat yang baik, mudah-mudahan juga hasilnya akan baik seperti itu Bu ya. Dan jangan lupa nanti bagikan praktik baiknya. Nah kan gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, kita jangan lupa untuk membagikan baik kita kepada orang lain. Nah, tujuan kita adalah berkolaborasi dan maju untuk bersama. Nah, oke Bu, ini kan Ibu tadi sudah berharap ya dengan ada diskusi ini ya kan akan membawa dampak yang baik gitu ya. Selanjutnya, Ibu dalam pembelajaran sehari-hari itu kan tadi sudah disampaikan permasalahan yang terjadi ya. Nah, di lapangan itu seperti itu. Kira-kira penyebabnya itu apa yang membuat terjadi seperti itu? Penyebab ya Pak? Ya. Kalau dari observasi yang saya jumpai di lapangan atau di kelas gitu kan, ketika saya menghadapi anak-anak yang disiplinnya kurang ini, ketika ditanya jawaban mereka kalau misalnya telat datang ke sekolah itu penyebabnya telat bangun lah, malamnya begadang lah gitu. Jadi bisa jadi itu tuh masalah ini mungkin di rumah kurang pengawasan dari orang tua, atau bisa jadi dia mungkin di lingkungan yang kurang mendukung untuk inilah yang baik gitu. Bukan berarti orang yang nggak baik, orang tua yang nggak baik, cuman kurang pengawasan. Mungkin dia sibuk main HP malam hari kan, lupa waktu, akhirnya pagi telat bangun. Akhirnya telat bangun, kadang ada anak, Bu udah telat bangun mau ke sekolah, ya udahlah mending nggak sekolah sekalian, nanti lagi gitu. Jadi dari pantauan atau observasi saya bisa jadi karena ini mungkin di rumah kurang diawasi gitu. Terus kalau masalah tugas, ini kan mungkin di kelas anak kurang fokus dalam belajar, kurang menarik dalam memahami materi pembelajaran yang guru sampaikan di kelas gitu. Jadi mereka tuh kan nggak memahami materi gitu. Jadi ketika dikasih tugas udah paham, diamnya antara paham dengan tidak. Jadi ketika dikasih tugas, akhirnya apa dia bilang, Bu, tugas saya belum, tugas saya lupa, alasan klasik gitulah. Tapi pada dasarnya mungkin fokus ini juga penyebab salah satunya di kelas mungkin ini bosan ya, tidak merasa tertarik untuk belajar gitu. Jadi juga rasa saya seperti itu Pak. Berarti banyak faktor ya penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam pembelajaran tadi Bu ya. Bisa jadi Pak. Ini kan dengan berbagai macam penyebab tadi yang sudah Ibu identifikasikan gitu kan. Nah, kira-kira Ibu ada solusi enggak untuk mencapai supaya pembelajaran itu lebih baik ya, sehingga permasalahan yang tadi itu bisa teratasi dengan baik. Solusi yang Ibu lakukan apa? Baik, mungkin gini Pak, kalau untuk solusi yang pernah saya lakukan dari permasalahan kedisiplinan dari segi waktu ini, saya itu lakukan komunikasi antar ini dengan wali murid atau orang tua dari murid tersebut kan. Jadi ketika anaknya mungkin itu melakukan kurang disiplin lah intinya, bolos tuh artinya itu tadi, karena dia telat bangun, malas ke sekolah, jadi
saya menghubungi orang tuanya dengan cara berikan nasihat kepada anaknya melalui orang tuanya gitu. Kadang kan kita ini guru kurang komunikasi aja Pak, kurang kerjasama yang baik dengan orang tua. Jadi sama-sama punya misi, sama-sama ingin membimbing, mendidik anak. Saya guru, beliau orang tua gitu. Jadi sama-sama ingin menjadikan anaknya menjadi yang lebih baik. Itu komunikasi dengan orang tua. Kemudian masalah fokus belajar di kelas. Yang itu berarti saya sudah pernah menerapkan menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif, bervariatif, tentunya yang modern, yang sesuai dengan kondisi saat ini ya kan Mbak. Anak-anak sekarang kan sudah banyak memakai gadget atau Android. Ya. Yang dia juga sering browsing atau ini melihat video atau audio ya kan. Ya mungkin bisa saya pakai atau pernah saya pakai di kelas, itu cukup membantu menarik minat siswa atau membuat anak lebih fokus belajar. Mungkin gitu Pak, saya coba. Baik, berarti upaya Ibu sudah maksimal Bu ya. Yang pertama tadi Ibu sudah melakukan komunikasi dengan orang tua ya, orang tua siswa tersebut. Nah, yang dulunya Ibu mengakui karena kurang komunikasi sehingga terjadi permasalahan itu gitu ya. Jadi solusinya Ibu adalah berkomunikasi secara intens ke setiap wali murid gitu ya Bu ya. Oke, ya Pak. Biasa. Nah, saya juga tertarik ini ketika Ibu menyampaikan untuk memberikan fokus pembelajaran kepada anak ya dengan memanfaatkan media pembelajaran ya. Tadi bisa dari YouTube ya kan, nah, bisa secara audio visual gitu ya. Nah, inilah yang kita harapkan, apalagi seorang kepala sekolah ya, tentunya mengharapkan guru-gurunya itu memang harus melek teknologi ya. Dalam hal ini tentunya harus mengikuti perkembangan zaman, kan seperti itu. Saya sangat menarik dengan apa yang Ibu lakukan tadi untuk memberikan solusi terhadap masalah ini. Mudah-mudahan ya guru-guru di Kabupaten Pelauan ini bisa jadi seperti Ibu ya, dengan berbagai macam solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah-sekolah. Ini luar biasa Bu ya, karena dengan guru memberikan pembelajaran yang menarik itu akan sangat berdampak ya kepada proses pembelajaran itu sendiri dan akan berdampak langsung terhadap pribadi masing-masing peserta didik. Nah, bagaimana cara Ibu ya kan untuk memotivasi murid ya agar permasalahan-permasalahan itu tidak terulang kembali? Bagaimana cara memotivasinya? Motivasi itu kan terbagi menjadi dua ya Pak. Ada motivasi dari dalam diri, ada motivasi dari luar diri, dari lingkungan lah gitu. Jadi cara saya untuk memotivasi kalau dari dalam diri tentunya kita memberikan contoh yang baik, aksi nyata yang baik terhadap murid, sehingga ketika murid melihat kita melakukan contoh nih kayak disiplin masalah datang telat gitu, kita sebagai guru ya sudah memberikan contoh bahwa kita sendiri jangan sampai telat. Kemudian ketika kita menasihati murid, kita jadikan diri kita jadi model, jadikan inspirasi diri kita guru kepada murid. Kita ceritakan kepada anak bahwa orang yang sukses, orang yang begini, yang maju pemikiran, itu pertama dia harus disiplin dulu. Kan tentu ketika kita bercerita, menginspirasi anak-anak, menasihati anak-anak mengenai disiplin, tentu akan muncul kesadaran dari dalam dirinya, tentu akan termotivasi dia bahwa untuk menjadi orang yang lebih baik itu pertama kuncinya harus disiplin gitu. Kemudian kalau dari luar Pak, untuk memotivasi saya punya catatan
inilah penilaian terhadap murid gitu kan. Kan di penilaian K13 itu kan ada penilaian ini sosial gitu. Salah satunya itu anak memiliki sifat yang disiplin, jujur gitu. Nah, yang itu tuh kita nilai. Kalau perlu kita bikin kayak anak TK tuh, kita bikin setiap per minggunya itu kita bikin catatan apa namanya, seperti memberikan reward bintang lah. Ini bintang ini bintang si A, ini bintang si B yang banyak. Kalau misalnya dia disiplinnya bagus, misalnya tugasnya itu minimal tugas selesai dulu Pak. Kalau betul benar jawaban kita ini dulu. Dia tepat apa namanya, mengumpulkan tugas. Pada saat kita bilang besok tugasnya dikumpul ya, anak tersebut berlomba-lomba mengumpulkan tugas. Berarti kan disiplinnya sudah bagus, tanggung jawab terhadap belajarnya pun sudah bagus gitu. Jadi untuk memotivasinya dari luar kita tentunya memberikan penilaian yang lebih terhadap anak-anak yang kurang disiplin, sehingga muncul lagi keinginan dari murid yang kurang disiplin melihat kawannya kenapa dapat nilai yang lebih tinggi, kenapa dapat reward dari guru yang ini sementara saya enggak, muncul lagi. Jadi cara saya motivasi itu Pak dari dua jalan tersebut. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini apa yang sudah Ibu lakukan, tentunya Ibu kan sudah bisa menilai gitu kan. Misalnya solusi yang telah Ibu lakukan tersebut, ya kan, dari rentang 0 sampai 100%, keberhasilannya itu udah di angka berapa? Mungkin kalau saya rentang dari 0 ke 100, sekitar 80% di kelas saya itu Pak sudah disiplin lah. Tapi masih ada sekitar 20% lagi yang harus saya cari solusinya, harus saya bikin dari 80 ke 99%. Nah, gitulah Pak. Berarti harus adalah peningkatan gitu ya, karena saat ini mungkin Ibu berada di posisi angka 80% ya. Nah, dan ini bukan angka yang sedikit ya. Ini luar biasa. 80% itu sebetulnya sudah tergolong berhasil gitu ya. Nah, namun untuk meningkatkan itu ya, tentunya kan butuh langkah atau strategi baru ya. Nah, yang harus Ibu lakukan ke depannya ya. Jadi kira-kira langkah apa untuk meningkatkan persentase keberhasilan yang udah Ibu lakukan tadi? Sebagaimana kita ketahui kan Pak, hasil itu kan tergantung proses kita bagaimana. Jadi kalau dikatakan langkah yang harus saya lakukan untuk kedepannya dari kedisiplinan siswa ini, mungkin ini akan saya kencangkan lagi kerjasama terhadap murid, orang tua, bahkan teman sejawat gitu. Karena kerjasama kita ini kurang Pak, masih tergolong lo gue gitu. Jadi mungkin itu nanti langkah yang akan saya ambil, terutama kerjasama terhadap orang tua, komunikasi terhadap orang tua, membicarakan bagaimana perkembangan si anak, bagaimana di rumah anak ini bagaimana, apakah cuma di sekolah saja yang bertingkah gitu, apakah di rumah dia baik-baik saja. Kadang kita nggak tahu Pak, anak ini ketika di rumah ternyata dia angel gitu, ketika sekolah angel. Nah itu makanya jadi bisa jadi kurang komunikasi dengan orang tua. Nah ini jadi PR saya, mungkin langkah ke depannya saya akan lebih kuatkan lagi kerjasama terhadap orang tua mengenai disiplin. Kemudian juga kerjasama terhadap teman sejawat. Bisa jadi pengalaman saya ini juga dialami oleh beliau itu kan yang guru senior dan yang lainnya. Jadi kita masukkan lah bagaimana cara mengatasi permasalahan kita di sekolah mengenai anak yang kurang disiplin. Kemudian berkolaborasi juga dengan mereka bagaimana cara memanfaatkan IT sebagai media pembelajaran yang inovatif, yang bervariasi gitu. Sehingga kalau kerjasama ini terjalin, rasa saya semua bisa jadi mudah Pak. Semua jadi enteng, yang berat jadi ringan gitu. Betul. Dan saya juga akan lebih memberikan contoh aksi nyata yang lebih banyak lagi kepada murid saya, terutama mengenai bagaimana cara
kita memotivasi mereka untuk tetap disiplin walaupun kita dalam kondisi yang bagaimanapun gitu. Jadi mencoba melakukan yang terbaik lah Pak langkah ke depannya. Baik, Seperti itu. luar biasa ya Bu ya, komitmen Ibu ya terhadap apa yang akan Ibu lakukan ke depannya ya. Saya sangat tertarik. Jadi saya ambil kesimpulan tadi itu langkah yang akan Ibu lakukan itu adalah memperkuat komunikasi ya, hubungan ya, baik itu dengan orang tua maupun dengan murid ataupun dengan rekan sejawat itu Bu ya. Iya Pak. Nah, sekarang setelah yang apa Ibu lakukan semuanya, komitmen apa ya yang akan Ibu lakukan ya untuk masa-masa yang akan datang? Tentunya untuk pembelajaran yang lebih baik ya, Bu ya. Iya. Mungkin kalau bicara masalah komitmen ini kan bicara masalah tanggung jawab. Kita jadi guru ini kalau tidak punya niat yang panggilan hati atau panggilan jiwa, bisa jadi tanggung jawab ini hanya disepelekan, hanya sekedar dapat gaji pulang besok datang lagi gitu kan. Jadi komitmen saya untuk kedepannya mungkin ini, mencari solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan. Nah, contoh tadi misalnya permasalahan kedisiplinan siswa. Saya akan lebih ini komitmen dalam berkomunikasi gitu. Jangan hanya komunikasi lewat via telepon. Kalau perlu kita undang orang tua murid itu datang ke sekolah. Kita ajak sharing berbagi pengalaman bahwa anak-anak ibu ini aset kita. Anak-anak ibu ini generasi kita yang harus kita jaga, yang harus kita bimbing sampai mereka menuju cita-cita mereka gitu. Jadi kadang Pak untuk memunculkan ini juga agak susah Pak, karena kan orang tua itu punya kesibukan masing-masing. Kadang-kadang mereka ini Bu nggak sempat inilah jaga warung lah, anak banyak lah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita undang terus misalnya sekali 2 kali ya nggak mungkin nolak terus Pak. Pasti ada sekalinya mereka datang untuk setidaknya menghargai kita sebagai guru, kemudian menengok anak juga gitu. Jadi mungkin nanti komitmennya tetap menjaga komunikasi terhadap orang tua murid. Kemudian untuk masalah pembelajaran di kelas, saya akan lebih mencoba ini Pak, melakukan pelatihan mandiri dengan mengikuti workshop ya kan. Kemudian setelah kita mempunyai ilmu, apalagi di CGP ini banyak sekali ilmu yang kita dapat, kita bagi. Apalah artinya ilmu kalau tidak mau dibagi. Kadang yang membuat kita minder itu Pak, orang yang di hadapan kita itu merasa lebih hebat daripada kita, padahal sebenarnya mereka biasa-biasa aja. Sama aja ya Bu ya. Karena mereka nggak mau berbagi. Jadi komitmennya pertama komunikasi mengenai permasalahan yang ada, dikomunikasikan. Kemudian yang kedua mencari solusi mandiri, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga pengalaman dan wawasan kita bertambah. Kemudian kita bagi kepada teman-teman kita yang mungkin sama ada permasalahan juga dengan saya gitu. Baik Bu, terima kasih atas keterangan yang diberikan, sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ini nanti mohon Ibu bagikan juga kepada rekan guru sejawat ya, kemudian praktik baiknya juga ya sampaikan, sehingga ketika terjadi permasalahan yang sama itu akan bisa diatasi secara bersama dan baik-baik. Nah seperti itu. Tentunya kita sangat berharap pendidikan kita itu akan berubah menjadi lebih baik. Apalagi sekarang ini kan Kementerian Pendidikan juga sudah menerapkan sistem merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi semuanya itu diserahkan kepada pihak sekolah masing-masing. Bagaimana sekolah untuk mengelola pendidikan itu terhadap murid, memberikan kebebasan pembelajaran terhadap murid ya, sehingga murid itu memang betul-betul bisa mengeksplor kemampuan yang ada pada diri murid masing-masing.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan diskusi kita yang luar biasa ini, Bu, atas waktu kesempatannya. Dan saya berharap Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bisa Amin. melaksanakan aktivitas dengan baik. Saya ucapkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk skenario yang kedua ini, saya selaku coach, kemudian Bapak nanti selaku coachee, dengan permasalahan yang tentunya Bapak miliki, dengan topik mungkin karena Bapak kepala sekolah tentunya punya permasalahan terhadap guru-guru yang mengajar di sana. Betul. Dengan menerapkan metode atau strategi Tirta, kita melakukan coaching dalam proses Zoom ini ya Pak. Oke. Baik, langsung ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu ya Pak. Gimana kabarnya Pak? Pagi Bu, alhamdulillah. Semangat luar biasa. Oke. Ini alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di ruang Zoom ini. Tentunya saya ini Pak mau mengajak Bapak untuk berdiskusi sama Bapak. Kira-kira bisa nggak Pak? Insya Allah bisa Bu, karena alhamdulillah acara kegiatan saya juga sudah selesai. Jadi ini ada jeda waktu beberapa jam, insya Allah bisa kita lakukan untuk sharing dan diskusi bersama. Baik. Sebelumnya saya mau bertanya, ini benar kan Bapak udah jadi kepala sekolah ini kan? Alhamdulillah, meskipun sekarang masih LT ya, tapi SD 0 berapa? SD 02 Lubuk Keranji. Keranji ya. Oke, jadi selama Bapak menjadi kalau guru dulu jelas pengalamannya mungkin hampir dengan saya. Sekarang kan udah jadi kepala sekolah, sudah naik level. Kemudian apa sih Pak permasalahan yang Bapak hadapi ketika ini kan kalau kepala sekolah ini kan sering melakukan supervisi ya kan Pak, betul kan? Nah, ketika melakukan supervisi itu tentu ada kendala atau permasalahan yang Bapak jumpai khususnya terhadap guru yang Bapak supervisi gitu kan. Nah, kira-kira bisa Bapak ceritakan apa sih permasalahannya? Baik Bu, jadi mungkin ini akan saya ceritakan dari awal terkait dengan supervisi kelas tadi ya, permasalahan-permasalahan yang timbul. Jadi selama saya diangkat sebagai PLT kepala sekolah ini, yang pertama sekali saya lakukan adalah menyampaikan kepada guru bahwasanya ketika proses pembelajaran itu akan disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, ini saya sampaikan di forum rapat bersama majelis guru. Ketika pertama kali saya di situ, saya sampaikan, saya berikan jangka waktu, kita jadwalkan untuk supervisi itu di pertengahan semester ya. Nah, jadi guru masih sempat untuk membuat media pembelajaran ya, silabus, RP, perangkat pembelajaran semuanya itu siap untuk disiapkan oleh guru ya. Nah, langkah pertama itu yang saya ambil. Nah, namun ketika saya melakukan supervisi, jadi tentunya disitulah baru muncul permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ya. Nah, saya jumpai di situ saya melakukan supervisi ini ke seluruh guru ya, baik guru kelas maupun guru bidang studi. Jadi di sini semuanya itu sama ya. Yang saya jumpai di sini kurangnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, sehingga hal ini karena pembelajarannya itu dilakukan seperti biasa saja ya, tidak ada inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sebetulnya kalau berbicara terkait dengan inovasi itu kan memang tidak semata-mata atau serta-merta itu berhubungan dengan TIK ya. Nah, namun di sini itu
eh, rata-rata ya yang saya jumpai itu guru memang tidak pernah memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Sebetulnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran itu sangat bagus sekali karena sebelum saya jadi kepala sekolah eh, saya selalu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran dan hasilnya alhamdulillah saya bisa eh, menjadikan salah satu siswa saya itu mengikuti Olimpiade Matematika di tingkat kabupaten, itu mewakili tingkat kecamatan. Ya meskipun di tingkat kabupaten itu belum bisa meraih juara, tapi ini sudah memiliki apa namanya kebanggaan ya, kebanggaan bisa membawa nama baik kecamatan ya dari sekolah saya yang kecil. Nah, kan seperti itu. Jadi itulah permasalahan-permasalahan yang saya jumpai saat saya melakukan supervisi itu. Guru-guru di sekolah saya yang baru ini itu belum memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Ini seperti itu. Hmm. Jadi cukup apa ya, bisa dikatakan hampir semua guru belum memanfaatkan media ya Pak. Betul. Jadi harapan Bapak apa nih setelah kita diskusi ini, apa harapan Bapak ke depannya mengenai permasalahan yang Bapak hadapi itu? Ya, tentunya harapan kita bersama, bukan hanya harapan sebagai kepala sekolah ya. Di sini harapan kita bersama tentunya melalui kegiatan diskusi ini untuk bisa kita saling sharing dan berbagi bersama, terutama untuk guru-guru ya, guru-guru di sini agar bisalah memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Karena memang pemanfaatan TIK ini sangat-sangat luar biasa ya. Di situ bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Seorang siswa itu akan mau belajar ketika dia itu memang betul-betul suka ya, tertarik dengan pembelajaran tersebut. Jadi harapannya itu adalah guru mampu untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Itu harapan kita bersama. Jadi itu harapan Bapak ya. Ya. Saya juga nanti bisa mencontoh lah apabila nanti jadi kepala sekolah kan. Mudah-mudahan, amin. Jadi dari penjelasan Bapak tadi nih, kira-kira penyebab guru ini nggak mau menggunakan IT itu kenapa sih Pak? Padahal kan pada dasarnya zaman sekarang itu ya, saya lihat emak-emak itu kan ibu-ibu cikgu-cikgu itu banyak memakai media sosial seperti Facebook, Instagram, gitu kan, TikTok dan segala macamnya. Bahkan sebenarnya media sosial itu bisa dipakai juga untuk media pembelajaran gitu, YouTube segala macamnya. Tapi mengapa masih saja ada guru yang kurang memanfaatkan itu gitu? Kira-kira apa penyebabnya Pak? Jadi menurut saya atau setelah apa yang saya perhatikan ya selama di sekolah saya yang baru ini. Jadi kenapa guru-guru itu belum memanfaatkan TIK? Yang pertama sekali itu adalah faktor kemauan, kan? Faktor kemauan dari guru tersebut untuk belajar itu belum maksimal atau belum ada, ya. Nah, kemudian faktor kemampuan, ya, kemampuan dalam memanfaatkan TIK, ya. Memang apa yang Ibu sampaikan tadi itu kan seperti media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ya. Mereka rata-rata guru itu mampu untuk mengakses, ya kan? Mampu untuk membuat sebagai alat komunikasi. Nah, namun mereka belum mampu untuk membuat media sosial itu sebagai salah satu media pembelajaran untuk siswa. Nah, di situ karena dari faktor kemampuan tadi, ya, itulah penyebabnya. Jadi dari kemauan kemudian kemampuan. Nah, itu yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya masalah-masalah yang saya sampaikan tadi. Jadi
salah satu faktornya karena belum mau ya Pak. Kemudian karena juga kurang mampu untuk memakai itu gitu. Jadi menurut Bapak nih kira-kira solusi agar mereka mau dan mampu itu bagaimana Pak? Agar permasalahan guru-guru mengenai pemanfaatan media IT ini bisa berjalan dengan baik gitu. Solusi dari Bapak apa nih yang pernah Bapak lakukan atau mungkin akan Bapak lakukan gitu? Jadi untuk mengatasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan tadi, saya sudah membuat suatu rancangan ya, perencanaan, dan ini sudah kami sepakati bersama dengan majelis guru di forum rapat, bahwasanya di setiap hari Sabtu ya, itu kita akan melakukan yang namanya pengembangan diri ya, pengembangan diri baik itu siswa ataupun guru ya. Nah, jadi di hari Sabtu itu memang khusus kita lakukan pengembangan diri. Jadi kita adakan seperti pelatihan-pelatihan ya, khusus untuk guru-guru di situ dalam memanfaatkan TIK. Jadi pemanfaatan TIK ini kan banyak ya, bisa dimulai dari Android ya kan, ataupun laptop atau komputer kan seperti itu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang paling kecil ya, paling dasar dengan misalnya mengelola akun ya kan. Nah, sekarang ini kan zamannya akun belajar ID ya. Nah, mungkin Ibu juga sudah memiliki akun belajar ID ya. Nah, jadi dari situ kita akan memulai awalnya ya, sehingga guru-guru itu nanti ketika dia sudah terbiasa dengan menggunakan akun belajar ID ya, nanti mereka itu lama-lama akan timbul keinginan untuk belajar lebih cepat ya. Nah, inilah salah satu langkah yang saya lakukan. Kemudian juga bisa kita lakukan seperti tutor sebaya ya. Tutor sebaya ketika ada rekan majelis guru yang mungkin kita anggap sudah mampu, kita berikan kesempatan kepada beliau untuk mengajak rekan-rekan guru yang mungkin ya masih butuh bimbingan khusus. Nah, terkadang ketika kita memberikan pelatihan secara langsung, mungkin kan ada juga ini guru yang menangkapnya itu istilahnya sama dengan murid kan, ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan seperti itu. Nah, jadi kita terapkan seperti itu. Ada yang lambat, nah mungkin ini bisa kita terapkan teman atau tutor sebaya. Jadi ya, jadi solusi Bapak tadi dari pemaparan Bapak ini yang pertama melakukan pengembangan diri melalui tadi itu pengembangan hari Sabtu ya Pak ya? Iya. Kemudian juga mengajak teman untuk menjadi tutor sebaya gitu. Jadi kan kadang kan guru ini Pak moodnya kan tiba-tiba bagus gitu, tiba-tiba jelek gitu. Jadi agar moodnya ini tetap stabil lah bahasanya, bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah untuk memotivasi guru ini agar tetap berjalan di koridornya gitu, jangan sampai down atau minimal bisalah menyelesaikan permasalahan pengembangan pemanfaatan IT. Jadi bagaimana cara Bapak memotivasi? Salah satu langkah yang saya lakukan untuk memberikan motivasi kepada guru ya. Jadi di sini tentu saja sebagai seorang kepala sekolah kita harus bisa mengambil langkah bijaksana ya Bu ya. Bukan hanya sekedar menuntut seorang guru harus bisa ini, bisa itu ya. Tapi bagaimana kita seorang kepala sekolah harus mampu untuk memberikan layanan penuh ya. Apa yang menjadi kebutuhan guru ya, itu yang harus kita berikanlah kepada guru tersebut. Sehingga dengan kita memberikan perhatian terhadap guru ya, maka guru itu akan merasa gimana ya, mungkin ada rasa-rasa tegang atau bagaimana, sehingga mereka akan tergugah, termotivasi untuk belajar. Dan saya juga memberikan contoh seperti apa yang dilakukan selama sebelum saya menjadi kepala sekolah ya kan. Saya sudah melakukan kegiatan pelatihan secara online ya. Nah, baik itu di kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan ya,
Dan saya akan memberikan contoh-contohnya seperti mengikuti kegiatan pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK. Nah, ini sangat penting bagi guru dan alhamdulillah saya 3 tahun dari tahun 2020, 2021, nah dan 2022 saya mengikuti kegiatan pembatik tersebut. Nah, alhamdulillah saya diberikan bonus menjadi salah satu duta teknologi di Provinsi Riau ini. Nah, hal tersebut saya berikan kepada guru-guru saya untuk memotivasi pada guru-guru tersebut sehingga eh, bahwasanya seorang guru yang berada di pelosok itu pun bisa dan mampu ketika mereka mau ya, mau berusaha dan belajar kan seperti itu. Tapi ketika ketika seorang guru udah merasa di zona yang nyaman ataupun dia dia itu malas untuk bergerak, nah itulah yang harus kita lawan kan seperti itu. Jadi bagaimana kita untuk memotivasi seorang guru itu sama dengan siswa. Ketika seorang guru menginginkan siswanya aktif, yang lainnya juga disiplin. Nah, tentu seorang kepala sekolah juga mempunyai trik-trik kan seperti itu. Bagaimana guru itu eh, bisa menimbulkan motivasi untuk tetap belajar, semangat belajar sebagai guru ya. Karena guru juga harus selalu belajar ya. Nah, ketika seorang guru itu sudah tidak mau belajar itu sebaiknya memang berhenti mengajar. Karena itulah tantangan ya. Jadi saya memberikan motivasi kepada guru-guru saya seperti itu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi Bapak selalu ini ya membagikan praktik baik dalam memotivasi guru gitu kan. Pengalaman-pengalaman Bapak juga Bapak sharing gitu sehingga mana guru yang tadi mungkin agak terlelap tidurnya terbangun lah gitu kan. Saya mudah-mudahan bisa nih gitu. Ternyata Dan bahkan saya gini Bu, saya pernah melakukan apa tuh? Saya sengaja bertanya kepada guru saya gitu kan, materi di kelas 5 ini apa, ya kan? Tentang apa namanya? Misalnya peredaran darah. Nah, jadi saya buatkan itu media pembelajarannya itu ya berbasis Android gitu ya. Nah, saya berikan kepada guru tersebut. Nah, jadi dengan saya bukan istilahnya bukan mau pamer atau gimana ya, tapi memberikan contoh-contoh praktik baik yang saya lakukan gitu kan. Nah, sehingga guru tersebut itu harapannya itu akan mau tergugah, pengen belajar bagaimana cara membuat itu. Nah, gitu kira-kira. ya, ya mantap Pak. Bisa ini nih jadi apa namanya sekolah-sekolah yang lain juga harus ini mudah-mudahan bisa menjadi sosok yang inilah seperti Bapak ini kan bisa menggugah hatinya guru-guru menjadi Amin. lebih baik gitu. Jadi menurut Bapak nih sebagai kepala sekolah komitmen apa yang kira-kira harus Bapak lakukan ke depannya agar proses ini apa namanya pembelajaran oleh guru dan murid itu bisa tercapai dengan baik. Jadi apa komitmen Bapak yang Bapak lakukan gitu ke depan? Komitmen saya sebagai kepala sekolah tentunya di sini kan tidak lepas juga istilahnya dari keinginan untuk memajukan sekolah saya gitu kan, tentu memajukan bidang pendidikan kan gitu. Jadi di sini uh, untuk seperti yang saya sampaikan tadi meningkatkan kompetensi guru ya, terutama dalam hal pemanfaatan TIK tadi ya. Saya sendiri selalu berkomitmen untuk mengajak guru-guru selalu mengikuti pelatihan-pelatihan ya secara online ya, baik itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan ya maupun yang diselenggarakan oleh personal atau pribadi masing-masing ya. Nah, itu salah satu yang akan saya gemborkan untuk guru-guru saya. Dan saya juga akan membentuk komunitas belajar ya, di mana komunitas belajar ini khusus untuk para guru-guru ya, bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah,
misalkan, atau di dalam kelas misalkan. Nah, sehingga mereka bisa eh, mengatasi ya masalah-masalah tersebut dengan jadi seperti itu. Baik, dari penjelasan dan pemaparan Bapak tadi cukup menarik ya mengenai bagaimana menjadi sosok kepala sekolah yang bisa memotivasi, bisa menginspirasi guru-guru gitu. Sehingga proses pembelajaran terhadap dunia pendidikan ini ada perubahan gitu kan. Jadi kita mencoba sesuatu yang membuat mereka dari zona aman ke yang nyaman tadi menjadi zona yang kurang nyaman gitu. Dan lama-lama mereka akan ya nyaman sendirilah gitu. Karena kan bagaimanapun setiap tindakan yang kita lakukan ini Pak pasti ada konsekuensi dan risikonya. Betul. Kalau kita mau berbuat baik, mau menjadikan pengalaman kita yang terbaik, itu pasti ada tantangan sendiri. Saya pun sebagai guru punya cita-cita menjadi kepala sekolah sama dengan Bapak. Cuman belum sekarang. Masih banyak lagi perjalanan yang harus saya lalui. Tetap Terima kasih ya. semangat. Pak, terima kasih atas diskusi dan materi kita mengenai coaching hari ini Pak, sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan kita semua bisa punya satu misi yaitu memajukan pendidikan Kabupaten Pelalawan. Amin. Terima kasih Amin ya ya Pak. rabbal alamin. Terima kasih Sama-sama atas Ibu. waktunya. Bapak sukses selalu. Saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.